Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Bunda hari ini. Oke, di video kali ini Bunda akan menjelaskan ulang mengenai bidang miring ya. Jadi kita langsung aja deh ke materinya. Nah, ini ada salah satu gambar yang Bunda ambil di website Ruang Guru. Teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwasannya jalan di pegunungan itu sengaja didesain secara meliuk-liuk. Kalian bisa bayangin kan kalau misalkan teman-teman di sini ada di lereng gunung. Terus teman-teman pengen datang ke puncak gunung. Mungkin teman-teman pernah berpikir, kenapa sih jalannya enggak lurus aja kayak gini? Nah, hal ini itu dipengaruhi oleh adanya kecuraman dan kelandaian bidang miring. Kalau misalkan jalan yang ada di pegunungan didesain lurus aja, kebayang dong curamnya bakal segimana. Karena curamnya kita akan bahaya tuh kalau misalkan kita lewat ke sini ya. Sehingga ada yang namanya teknologi bidang miring, guys. Nah, kalau misalkan teknologi bidang miring ini kita jalannya itu didesain secara meliuk-liuk agar bidang miring yang terciptanya pun lebih landai dan usaha yang dilakukan pun bisa lebih sedikit. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin bidang miring itu sendiri, bidang miring itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi bidang miring itu adalah pesawat sederhana, ya, salah satu pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal itu bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Ini teorinya ya, semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan pun semakin kecil. Oke? Namun sebaliknya, semakin curam bidang miringnya, gayanya pun akan semakin besar. Seperti itu ya. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat di sini, ini adalah struktur dari bidang miring. Ini Bunda juga ambil dari website Ruang Guru. Nah, struktur bidang miring ini teman-teman bisa lihat ya, bahwa bidang miring itu terdapat adanya S. Nah, ini dia S. S itu adalah panjang bidang miring, satuannya meter. Setelah itu ada H. H itu dari height ya. H itu adalah tinggi bidang miring. Setelah itu ada F seperti biasa, ada gaya kuasa ya. Satuannya Newton, dan ada gaya berat ya, satuannya Newton juga. Dan yang membedakan bidang miring ini dengan tuas, dia terdapat adanya besar sudut atau theta. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah rumus matematis dari bidang miring, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, rumusnya itu adalah F dikali dengan S sama dengan W dikali dengan H. F di sini itu adalah gaya, teman-teman. Satuannya N yang tadi ya. S di sini adalah panjang bidang miring, W di sini adalah berat benda, H di sini adalah tinggi bidang miring. Oke, jadi teman-teman ingat ya, F dikali S sama dengan W dikali H. Nah, kalau misalkan keuntungan mekanis bidang miring itu adalah sebuah angka yang menunjukkan berapa kali sih pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Nah, caranya itu bisa kalian tulis dengan ini. Keuntungan mekanis sama dengan S per H atau W per F ya, sama dengan W per F. Jadi tergantung soalnya, bisa teman-teman pilih salah satu aja, S per H atau W per F aja, gitu. Nah, ini ada contoh-contoh bidang miring, teman-teman. Contohnya itu pertama ada tangga, ada jalan meliuk ya di pegunungan, ada papan pada truk, terus ada pisau, ada kapak, ada paku, ada pahat kayu, cutter, sekrup, ujung obeng, dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman nanya, kenapa sih sekrup bisa disebut salah satu contoh bidang miring? Karena sekrup itu dia mengadopsi teori bidang miring. Nah, bisa kalian lihat, ini kan sekrup ini kan terdiri dari spiral-spiral ya. Nah, spiral-spiral ini teman-teman sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, ini tuh bentuknya adalah miring-miring seperti ini, kayak gitu ya. Jadi sekrup adalah salah satu contoh bidang miring. Sama halnya dengan pisau. Pisau kalau misalkan tumpul seperti ini ya, misalkan ini pisau dilihat dari ujung yang tipisnya ya, dia tidak akan dapat memotong apa-apa, sehingga pisau tersebut didesain miring seperti ini. Agar apa? Agar dapat memotong benda-benda yang kita butuhkan. Seperti itu.
Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Misal nih, Rogu ingin memindahkan sebuah beban yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Oke, jadi ini ada Rogu ya. Ada Rogu, mungkin ini bapaknya ya. Bapak Rogu. Oke. Di sini kita tinggal tuliskan dulu diketahui, ditanyakan, dan jawabannya. Sekarang kita tuliskan dulu diketahuinya apa saja ya. Pertama, Rogu ingin memindahkan sebuah beban yang masanya 5 kg. Berarti ini adalah massa M-nya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah, ia mengambil sebuah papan dengan panjang 5 meter. Karena ini panjang papan, which is ini, berarti ini artinya dia adalah S ya. Panjang bidang miring. Panjang bidang miringnya itu adalah 5 meter. Kemudian ia disandarkan di atas bak mobil dengan ketinggian 100 meter. Ini kan ketinggian bak mobil ya, berarti ini adalah otomatis adalah H-nya. Berarti H-nya adalah 100 cm. Nah, karena ini bentuknya masih cm, teman-teman harus ubah ini ke meter ya. 100 cm ke meter adalah 1 meter. Seperti itu. Nah, setelah itu, hitunglah berapa gaya yang dikerjakan oleh Rogu untuk memindahkan beban tersebut. Berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut, katanya gitu. Jadi, yang ditanyakannya itu adalah berapakah gaya, berarti adalah F-nya berapa sama keuntungan mekanisnya berapa. Oke, sekarang kita langsung aja jawab. Oke, kita langsung jawab aja ya. Nah, pertama, sebelum kita mencari F, kita ingat-ingat lagi rumus matematis dari bidang miring. Rumus matematis bidang miring itu kan F dikali dengan S sama dengan W dikali dengan H. Kalian butuh S, kalian butuh W, kalian butuh H. Tapi di sini gaya bebannya belum ada. Namun di sini ada massa dan ada nilai gravitasi. Nah, untuk mencari W atau berat benda, kita tinggal kalikan saja, teman-teman. Ya, massa dikali dengan gravitasi. Karena gaya berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Dan satuannya juga Newton. Jadi kita langsung aja kalikan 5 dikali 10 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah 50 Newton. Jadi W-nya itu adalah 50 Newton. Yuk sekarang kita langsung aja masukin F-nya yang ditanyakan. S-nya adalah 5 meter, W-nya adalah 50 Newton, dan H-nya adalah 1 meter. Berarti ini F dikali 5 ya, 50 Newton dikali 1 meter berarti 50 Newton meter. Berarti di sini tinggal F-nya ya di depan, terus 50 Newton meternya di atas dan 5 meternya di bawah. Ini karena meter-meter sama ya, jadi kita coret. Jadi gaya yang diperlukan oleh Rogu untuk mendorong lemari tersebut adalah 10 Newton. Gitu ya. Nah, padahal kan si lemari ini dia itu beratnya adalah 50 Newton kan, tapi dengan adanya bidang miring, Rogu itu bisa mindahin si lemari ke dalam mobil itu cuman butuh 10 Newton aja. Sehingga kita bisa langsung hitung aja teman-teman, berapa sih si keuntungan mekanisnya. Oke, kita langsung aja tulis ya keuntungan mekanisnya. Di sini Bunda mau pilih rumusnya W per F aja. Oke, W-nya berapa gaya beratnya? Betul, 50 Newton per F. F-nya ini 10 Newton. 50 dibagi 10, 5 kali. Jadi keuntungan mekanis Rogu menggunakan si bidang miring ini adalah 5 kali. Jadi gaya yang digandakannya itu sebanyak 5 kali. Seperti itu, teman-teman. Oke? Itu bidang